Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Samson's Clan. Di kesempatan kali ini saya mau menjawab pertanyaan teman-teman. Iya tokin aku masuk. Ya tidak apa ya, posisi saya agak nggak enak gini ya. Yang penting kan informasinya. Jadi pernah ada temen yang tanya, Mas, anjing saya ini kok makanya pilih-pilih atau picky eater ya. Caranya mengatasi gimana? Nah, saya itu pernah bikin video live kalau nggak salah yang menjelaskan tentang mengatasi anjing yang picky, yang pilih-pilih. Cuma saya cari itu susah, jadi akhirnya ya saya harus bikin lagi. Gatel ya. Saya harus bikin lagi di YouTube sehingga nanti kan gampang kalau ada teman-teman yang nyari, tinggal saya bagi linknya. Jadi gini, ini menurut saya loh ya, ini menurut saya dari apa yang pernah saya lakukan dengan anjing-anjing saya sendiri maupun dengan anjing-anjing teman-teman saya, klien saya gitu ya. Kalau tidak sesuai ya mohon maaf, karena yang saya lakukan selama ini bersama teman-teman berjalan dengan baik gitu ya. Jadi gini, anjing yang picky atau pilih-pilih itu biasanya karena pertama makannya tidak, ini gatal bukan karena saya berengen loh ya, bukan, ini ketusuk bulunya gizi loh. Ya. Yang pertama karena makannya itu tidak teratur ya. Waktunya makan itu tidak teratur. Terus makannya sembarangan dalam arti begini. Suka dikasih snack-snack yang dimana snack-snacknya itu bukan snack khusus anjing tapi makanan manusia seperti yang apa, gorengan atau apa yang gurih-gurih. Sehingga ketika dia diberi makanan anjing yang sebenarnya ya sensasinya beda, tidak mau, dan banyak sekali alasannya. Karena makanan anjing yang sebenarnya kan kadang-kadang kan malah tidak berasa, tapi baunya khas, baunya itu menyengat. Karena ingat, anjing itu yang dipakai kan hidungnya untuk mengenali makanan itu dari hidungnya dulu. Mereka tidak peduli rasa itu nomor 2, yang penting baunya dulu. Menurut saya begitu ya. Nah, biasanya yang pertama karena anjingnya makannya tidak teratur. Nah, gimana caranya biar teratur? Ya teman-teman sesuaikan saja jam yang pas. Misalnya nih, anjingnya makan berapa kali? Kita anggap 2 kali aja ya, Pagi misalnya. Pagi kita tetapkan sebelum teman-teman berangkat kerja misalnya. Pagi jam 5 ya tidak masalah. Yang penting kan jamnya tepat, jam 5 pagi sebelum teman-teman beraktivitas di kantor atau apa. Jam 5 misalnya, karena habis ini harus siap-siap dari kantor. Jam 5 ya, jam 5 kasih makannya ya, sementara teman-teman mempersiapkan diri untuk ke kantor dan lain-lain. Nanti dilihat habis tidak habis ya diambil, jangan pernah meninggalkan akses atau makanan ketika Anda pergi ya. Makan hanya ketika jam makan ya, sudah itu diambil sampai nanti ada piring makan yang turun penuh makanan di jam makan kedua. Ya, kalau teman-teman punya waktu tungguin aja. 10-15 menit nggak dimakan ya diambil. Gitu. Jangan pernah meninggalkan akses makanan sepanjang hari. Kalau akses minum ya harus, tapi kalau makan jangan ya. Yang pertama, jam makan harus tepat. Nah, misalnya nggak mau gimana? Ya ini, waktu yang selalu sama inilah yang akan jadi pola perbaikannya. Contohnya begini, ya harus agak tega ya teman-teman, harus agak tega. Tega dalam arti begini, kita kasih di jam makan pertama 10-15 menit, kalau nggak dimakan dia diambil. Loh mas, cuma dicium-cium mas, tidak dimakan mas. Ya kan saya bilang diambil. Nah berarti tidak makan mas, biarin saja, biarin biar dia lapar. Karena begini, perbaikan yang benar, perbaikan yang baik adalah ketika instingnya yang bekerja. Insting dia merasakan lapar, dan lapar itu memerintah otaknya untuk cari makan. Kalau nggak makan kita mati loh, lah gitu loh. Ketika dia tergerak karena instingnya untuk cari makan, itu sudah selesai ya. Nah caranya gimana? Ya biarkan dia lapar. Makanya di jam makan yang pertama tidak dimakan, diambil. Lalu makanya nanti oh mas, ketika saya pulang kerja mas malam mas, ya sudah tidak apa-apa. Anjing kuat kok, tidak makan hanya cuma 24 jam gitu bisa. Jangan khawatir. Nah, tapi perlu diingat, sebelum perlu diingat, tak cara dulu biar tidak lupa poinnya. Perlu diingat. Nah,
Di jam makan kedua, kalau tidak mau lagi gimana mas? Ya tungguin aja, ya tungguin. Cuma di Indonesia dimakan sebentar terus sudah dimakan lagi gimana? 10-15 menit tidak dimakan ambil. Lu mas tidak makan lagi tuh mas, biarin. Ya gitu ya, sampai jam makan besoknya lagi. Itu. Nah lakukan itu sampai nanti dia benar-benar lapar dan harus cari makanan untuk dia makan. Nah tapi teman-teman, ini bisa dilakukan pada anjing-anjing yang tidak memiliki masalah dengan pencernaan. Di tempat saya ada yang bermasalah, contohnya Feng. Feng itu kalau telat makan dikit aja pasti muntah kuning. Nah, untuk mengantisipasi hal ini, wah anjingmu mau tak gituin mas, tak kasih makan, tidak dimakan, tak ambil aja biar kelaparan, biar dia merasakan apa artinya lapar gitu. Ya, tapi jenengan harus punya tindakan antisipasi, yaitu menelogokkan. Bahasa Indonesia ini kan memaksa dia untuk menelan cairan ini loh, pelapis lambung, entah itu Milanta, ya pelapis lambung supaya lambungnya tetap terlindungi walaupun tidak ada makanan. Itu, ya, itu anjing-anjing yang bermasalah dengan pencernaan. Kalau tidak bermasalah, cara ini biasanya berhasil. Saya kasih contoh satu yang sering saya sampaikan ke teman-teman, yaitu anjingnya Mbak Asti. Ya, dia dapat si sumo ini di rescue. Kalau si sumo ini tidak diambil dan dibawa pulang sama Mbak Asti, tidak dibeli Mbak Asti, dia sudah jadi lauk pauk, ya, dia sudah dijagal. Tapi diselamatin Mbak Asti dan dibawa pulang. Sudah gede. Umur berapa Mbak Asti kalau boleh tahu? 1,5. Oh, 1,5 tahun ya? Atau 1,5 bulan? Enggak sih, udah 1 tahunan, 1 tahun. Oh, 1 tahunan, berarti tahun. anjing dewasa ya. Itu. Dan makannya waktu itu dengan rebahan dan harus disuap. Ya, Mbak Asti melakukan itu setiap hari. Menyuapi sumo dengan rebahan. Bukan Mbak Astinya yang rebahan ya, sumonya rebah. Rebah sambil disuapin gitu. Enak sekali. Sini tidak ada. Nah, tapi karena Mbak Asti belum tahu ya dia lakukan itu. Sampai dia merasakan ini kan lebih apa namanya? sama bermasalahnya dengan picky eater gitu ya. Nah ketika Mbak Asti pas harus pergi keluar kota, tidak ada yang kasih makan. Kalau dikasih makan di apa namanya cuma ditaruh gitu, dia tidak mau makan. Kenapa mama? Kurang nyaman ya? Tidak apa-apa sebentar Pak. Kalau cuma ditaruh makan di depan itu dia tidak mau makan, karena dia taunya makan itu dengan rebahan dan disuapin. Nah cara merubahnya bagaimana? Ya bikin dia lapar. Nah waktu itu saya sarankan Mbak Asti untuk sama seperti itu. Tentukan jam makan yang sama. Kalau tidak dimakan, ya yang ngalah. Nah, kalau tidak dimakan ya diambil. Kalau tidak dimakan ya diambil. Sudah. Nah Mbak Asti melakukan itu. Pertamanya tidak tega. Nah, ini kendalanya tidak tega. Mas berarti tidak makan toh? Ya iya. Tidak tega, tapi karena Mbak Asti pengen membuat agar sumo ini bisa makan dengan normal, ya akhirnya dia lakukan. Kalau boleh tahu, dia disediakan makan dan tidak mau makan sendiri berapa hari Mbak Asti? 4 hari teman-teman, bayangin 4 hari dia tidak mau makan. 4 hari ya. Rebahan dengan santuy kayak mama gini, mama ada makanan, aku maunya disuapin. 4 hari dia tidak makan, tidak sentuh sama sekali. Sampai di hari kelima, perutnya mulai kerucuk-kerucuk dan mengirimkan sinyal-sinyal cinta ke otaknya untuk makan. Enggak, kalau tidak makan ini kita anggota tubuh bisa mati loh. Dan akhirnya dia bergerak untuk makan sendiri kan, sudah berhasil. Rasa laparnya, instingnya membuat dia harus makan. Tetapi walaupun sudah berhasil, tapi makannya masih sama rebahan. Ya tidak apa-apa, wis lega, yang penting dia bisa makan sendiri walaupun dengan rebahan. Bagaimana membuat dia akhirnya bisa makan dengan berdiri? Saya suruh untuk mengangkat lebih tinggi tempat makannya. Otomatis ketika dia lapar, mau rebahan, lapar mau makan, rebahan tidak bisa. Tapi di atas, gini-gini tidak bisa. Karena dia bukan anjing cacat, dia bisa berdiri, akhirnya dia berdiri untuk bisa mendapatkan makanan. Dan dia makan dengan berdiri sampai hari ini. Artinya, jangan kalah dengan nggak tega. Kalau teman-teman nggak tega ya akan jadi picky eater terus. Satu-satunya jalan adalah mengembalikan dia ke pola awal di mana makhluk hidup itu harus makan kalau mau hidup.
gitu loh. Lah Mas, nah nanti kalau lambungnya ini gimana Mas? Dia kuat Mas, tidak makan sampai seminggu. Ada milanta, ada air. Air itu pasti akan melewati lambungnya. Dia pasti haus dan pasti minum. Lakukan ini. Anjingmu akan sembuh dari penyakit picky eater. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Salam sosial, love you all. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.